Untuk bisnis, mungkin ya bisnis seperti yang kita ketahui ya, kayaknya bisnis tuh bukan masalah teori ya, lebih ke lapangan ya, kayak jam terbang aja kita emang ingin berwirausaha atau belajar sesuai untuk karir gitu. Sebenarnya bangkrut ini salah satu kegagalan yang bisa aku jadikan pembelajaran bagi aku, dan aku mensyukuri hal itu sih. Alhamdulillah aku pernah bangkrut lah gitu, pernah merasakan kegagalan itu dan ya udah dilewati gitu. Cuman untuk masalah bisa diselesaikan itu kayaknya nggak ada teorinya sih, kayak yang nggak ada mendel kalau ini harus kayak gini tuh nggak ada saklek sih menurutku di berwirausaha ya. Kayak kok ini nggak laku ya, kok ini nggak ada customer datang ya, itu mungkin ada nih teori-teori atau strategi-strateginya ada, tapi itu belum tentu bisa berjalan nih, bisa sesuai dengan masalah kita gitu. Jadi kembali gimana cara menyelesaikan masalah, kalau aku ya coba sering-sering ketemu masalah. Jadi bakal ketahuan kan polanya nih. Oh, kalau customer gak datang berarti ada yang salah, mungkin di servisnya atau di rasanya gitu. Karena gitu. Kalau nggak ada ya kamu nggak berkembang, kamu jalan di tempat gituin aku. Iya ya gitu. Ya udah habis itu aku bikin masalah kayak gitu. Nah itu teman-teman, ada pepatah buat hari ini. Kalau kalian nggak ada masalah, cepet cari masalah biar sukses kayak Kak Iqbal sekarang ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, di sini kita lagi ngadain sebuah podcast dari Departemen BMP dan Departemen Ekonomi Kreatif. Kira-kira kalian tahu nggak sih namanya apa? Nah, kalau belum tahu, aku bakal kasih tahu nih. Nama podcast kita kali ini adalah Tenis, Talk Show Ekonomi dan Bisnis. Nah, kebetulan sekarang kita lagi kedatangan pembicara yang sangat istimewa teman-teman. Kedatangan mas-mas ganteng yang ada di depan aku nih. Kira-kira kalian penasaran kan siapa mas-mas ganteng yang ada di depan aku? Nah, aku bakal kasih tahu. Di depan aku ini ada Kak Iqbal. Nah, Kak Iqbal ini adalah salah seorang Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (PTUM). Dan Kak Iqbal ini salah satu founder dari foto studio yaitu Look In Studio. Daripada aku yang kenalan terus nih, langsung aja aku kasih ke Kak Iqbal aja ya buat kenalin siapa sih Kak Iqbal itu. Silakan Kak Iqbal. Ya, halo, perkenalkan saya Muhammad Iqbal Al-Faiki, selaku Ketua Umum HIPMI PTUM, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang ada di Universitas Negeri Malang. Gitu. Saya sekarang masih mahasiswa akhir semester 8, ya mudah-mudahan cepat lulus di semester ini. Amin. Di Fakultas Sastra Arab. Fakultas Sastra. Gitu. Ya. Teman-teman nih, pembicara kita kali ini tuh sangat menarik teman-teman, apalagi buat kalian yang suka foto-foto nih. Kan zaman sekarang nih, ciwi-ciwi, apalagi cowok-cowok yang couple, terus teman-teman yang circle-circle tuh pada suka foto-foto nih Kak. Apalagi sekarang juga musimnya wisuda. Nah, kalian cocok banget nih pantengin terus podcast kita kali ini. Nah, aku bakalan ngobrol sama Kak Iqbal buat bahas gimana sih cara Kak Iqbal buat bangun bisnisnya kayak gitu. Dan Kak Iqbal ini juga seorang mahasiswa, jadi gimana sih cara Kak Iqbal bisa membagi waktunya antara seorang mahasiswa dan seorang pebisnis, seperti itu teman-teman. Nah lanjut aja nih, sekarang aku bakalan tanya nih ke Kak Iqbal. Sekarang Kak Iqbal kesibukannya ngapain Kak? Kesibukannya skripsi. Oh, skripsi. Sambil skripsi sambil garap-garap foto studio sih. Kok Kak Iqbal bisa kepikiran nih buat bikin foto studio, apalagi kan Kak Iqbal ini jurusan sastra, pasti untuk pengetahuan ke bisnis itu kan sangat di luar nalar gitu ya Kak. Nah Kak Iqbal gimana sih kok kepikiran bisa bangun bisnis kayak gitu Kak? Untuk bisnis, mungkin ya bisnis seperti yang kita ketahui ya, kayaknya bisnis tuh bukan masalah teori ya, lebih ke lapangan ya, kayak jam terbang aja kita emang ingin berwirausaha atau belajar sesuai untuk karir gitu. Karena mungkin saya berada di jurusan sastra ya, yang biasanya baca buku atau ini gitu. Ya coba hal baru aja sih, lebih mencoba hal lain ya.
dan mungkin saya tertarik di berwirausaha gitu karena mungkin saya juga yakin ya bahwasanya dari 9 jalan pintu rezeki itu kalau adalah di hadis kalau nggak salah itu salah satu pintu rezeki itu salah satunya dari berdagang gitu, berwirausaha. Jadi saya mencoba menimbulkan skill itu ya yang ada di bangku kuliah gitu. Berarti Kak Iqbal ini tipe orang yang mau mencoba hal baru gitu ya Kak? Ya mumpung masih muda ya dicoba, apa aja dicoba sih, aku nyoba gitu. Nah untuk bisnis yang sekarang ini itu berawal dari hobinya Kak Iqbal atau karena Kak Iqbalnya yang nyoba-nyoba kayak coba aja deh siapa tahu aku bisa gitu? Oke, kalau masalah berawal bisnis studio ini sebenarnya ini bukan pertama kalinya ya aku membangun bisnis. Kalau dari hobi sih aku hobi makan ya. Jadi dulu pertama-tama itu bisnisnya kuliner gitu. Gitu. Aku merintis sama teman-teman tuh bangun kafe gitu. Sempat jual degan, buka kafe gitu. Karena emang ya sukanya makan aja gitu ya. kan, hobi kuliner, apa-apa dicobain gitu. Kayaknya enak nih, kita jual deh gitu. Kayaknya bisa gitu. Nah, dari kuliner itu kurang lebih 1 tahunan lah di situ. Dan alhamdulillah sih bangkrut gitu. Jadi nggak lanjut aku di kuliner. Nah, karena kebetulan aku bersama teman-teman tuh punya interest di fotografi juga. Di dunia seni lah. Lebih ke seni, digital kayak gitu, desain gitu aku suka gitu. Jadi waktu di kafe pun juga masih dekat sama teman-teman itu. Jadi selesai kafe ini tutup, aku transisi ke teman-teman di fotografi. Sebelum fotografi ilustrasi sih. Aku kan juga anggota UKM Samin, kalau tahu di universitas tuh ada Samin, Sanggar Minat sama teman-teman seni gitu. Jadi berawal dari yang terdekat kita lah. Ya pertama aku dekat sama makanan ya kan, suka makan, maka kafe. Habis itu transisinya karena dekat sama teman-teman fotografi juga. Kayaknya ini bisa untuk dikomersilkan gitu. Kan kasihan ya teman-teman yang sudah punya aset digital kayak kamera buat kebutuhan-kebutuhan gitu, tapi nggak bisa dikomersilkan kan sayang gitu. Jadi sembari belajar ya untuk di jalan itu dicoba gitu. Jadi aku sama teman-teman sekarang ngerintisnya di studio gitu. Berarti Kak Iqbal merintis foto studio itu modalnya udah ada ya Kak, kayak alat-alatnya gitu, atau emang Kak Iqbal tuh merintis dari awal gitu? Kalau alat-alat dari awal itu teman-teman ya dari kecil-kecil ya, dari dulu awal-awal malah kamera antah berantah lah, kayak lensa Meike dan lain-lain gitu, sampai ada duit perputaran uang itu dibeliin 1 kamera. Sekarang alhamdulillah ada 3 sudah itu kamera. Jadi ya berawal dari satu kan sebenarnya kalau kamera emang budgetnya tinggi ya bisa sewa kan, sekarang sewa banyak banget gitu. Lebih diasah skillnya sih, itu mungkin modal awalnya gitu. Skill itu yang paling utama ya Kak, karena kan bisa buat minat teman-teman buat datang ke studionya Kakak gitu kan. Nah, sekarang kan Kak Iqbal ini lagi mahasiswa semester akhir, apalagi lagi pusing-pusingnya sama skripsi nih Kak. Nah, gimana sih cara Kak Iqbal itu bagi waktu antara bisnis Kak Iqbal, terus ada juga Kak Iqbal sebagai Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, terus sama juga ada ngerjain skripsi nih, gimana cara bagi waktunya Kak? Kalau bagi waktu mungkin ya kesibukan ya, jadi mengatur kesibukan masalah itu lebih ke ya karena mungkin sering sibuk aku ya, dari awal maba dulu waktu kuliah juga sambil kerja gitu, jadi sering ke kelas tuh, di kelas pulang kerja kayak gitu-gitulah. Biasanya sih jam terbang nggak kayak gitu menurutku ya. Biasanya teman-teman yang sibuk di BEM atau di organisasi-organisasi kalau diberi sebuah tugas gitu lebih baik, lebih efisien lah gitu daripada teman-teman yang suka nganggur gitu. Itu juga biasanya sih satu pekerjaan dalam 1 hari dia cuma bisa menyelesaikan 1 gitu. Tapi kalau teman-teman udah biasa sibuk banyak, ya gitu kayak teman di BEM udah sekarang podcast, habis ini kemana gitu. Itu pasti selesai gitu. 1 hari bisa banyak pekerjaan dia selesaikan gitu. Jadi kalau masalah aku sibuk skripsi atau ini gitu, mungkin itu skill ya yang udah bisa dibentuk lah. Ya walaupun capek juga sih masalah revisian kebanyakan jadi gitu. Capek gitu ya Kak. Itu ya intinya tahu porsi diri lah, jangan sampai sakit gitu. Itu sih tantangannya biasanya.
tadi kan aku sempat dengar nih sekilas Kak Iqbal itu udah dari mahasiswa baru udah kerja nih. Nah, apakah hal itu tuh udah emang bener-bener Kak Iqbal tuh jadi hobi atau gimana nih Kak? Kalau hobi, mungkin hobi sibuk ya. Iya, karena hobi sibuk. kadang kalau nganggur itu kayak males aja jatuhnya, daripada lama-lama bermalas diri cari kesibukan. Kayak waktu Mungkin, terbuang sia-sia gitu ya. ya lebih kayak gitu sih. Ya entah terlalu apa ya, terlalu mempresur diri sih. Aku mencoba tantangan itu biar ya aku bisa sampai titik mana nih untuk sebuah kesibukan. Baru tipes lah selesai itu, biasanya gitu. Tapi belum pernah tipes sih aku, alhamdulillah. Jangan sampai ya Kak, nanti kalau tipes gimana nih? Betul. Pokoknya jangan sampai ya, kalau misalkan sampai tipes kayak gitu. Ya, jadi bukan hobi kerja ya, kayaknya kerja tuntutan deh. Oh iya, tuntutan. Karena lebih ke ya tuntutan finansial ekonomi itu perlu ya. Iya, Jadi perlu. aku mencoba ya keadaannya kayak gitu, gimana lagi gitu sih. Apalagi seorang mahasiswa tuh pengeluarannya banyak gitu, mulai dari awal gitu. sampai lulus aja pengeluaran tuh masih terus-menerus gitu ya Kak. Jadi perlunya kita buat gimana sih finansial kita biar seimbang gitu Kak. Nah, tadi kan aku juga sempet nih Kak Iqbal dari bangun bisnis kafe, akhirnya bangkrut, terus ke bisnis akhirnya beralih ke bisnis foto studio. Nah, aku mau tahu sih gimana cara Kak Iqbal buat ngatasin masalah yang ada waktu itu Kak, kebangkrutan atau gimana gitu. Ya sebenarnya bangkrut ini salah satu kegagalan yang bisa aku jadikan pembelajaran bagi aku, dan aku mensyukuri hal itu sih. Alhamdulillah aku pernah bangkrut lah gitu, pernah merasakan kegagalan itu dan ya udah dilewati gitu. Cuman untuk masalah bisa diselesaikan itu kayaknya nggak ada teorinya sih, kayak yang nggak ada mendel kalau ini harus kayak gini tuh nggak ada saklek sih menurutku di berwirausaha ya. Kayak kok ini nggak laku ya, kok ini nggak ada customer datang ya, itu mungkin ada nih teori-teori atau strategi-strateginya ada, tapi itu belum tentu bisa berjalan nih, bisa sesuai dengan masalah kita gitu. Jadi kembali gimana cara menyelesaikan masalah, kalau aku ya coba sering-sering ketemu masalah gitu. Jadi bakal ketahuan kan polanya nih, oh kalau customer nggak datang berarti ada yang salah, mungkin di servisnya atau di rasanya gitu. Karena kalau aku ngomong cara menyelesaikan masalah, gimana cara menyelesaikan masalah, ya aku nggak tahu, masalah setiap orang beda-beda kan gitu. Jadi ya kurang lebih sering-sering ketemu masalah gitu. Waktu itu ada cerita lucu sih. Aku gimana itu Kak ceritanya? Waktu sama ini ya, kerja sama orang ya, sebelum aku buka kafe aku kerja sama orang gitu. Senior-senior yang sudah pernah berkecimpung di kafe lah. Aku tanya, gimana Mas kalau ketemu masalah nih, konflik lah gitu. Aku pengen menghindari itu, kan nggak baik ya, maksudnya ada konflik dalam sebuah bisnis atau itu kan. Waktu itu aku opininya kayak gitu, pertanyaanku gimana nih Mas, kita menghindari sebuah masalah atau konflik gitu. Ya jawabannya malah ya salah kamu Bal kalau suruh kalau menghindari konflik. Maksudnya konflik itu nggak bisa kamu hindari, kalau nggak ada gitu, cari gitu. Harus ada gitu. Kalau kamu cari nggak ada, kamu bikin tuh masalah gitu. Jadi cari dulu gimana caranya kamu cari. Mungkin di BEM itu pasti ada masalah, ada konflik kan gitu. Nggak bisa kamu diem-dieman kayak yaudahlah aman. Itu jadi bom waktu itu aku ngerasainnya. Jadi nggak adanya konflik, nggak adanya masalah itu sebuah masalah. Jadi sebenarnya ya dicari masalah gitu. Karena konflik atau masalah itu yang membuat kita berkembang gitu. Kalau nggak ada ya kamu nggak berkembang, kamu jalan di tempat gituin aku. Iya ya gitu. Ya udah habis itu aku bikin masalah kayak gitu. Nah itu teman-teman, ada pepatah buat hari ini. Kalau kalian nggak ada masalah, cepet cari masalah biar sukses kayak Kak Iqbal sekarang ini teman-teman. Nah tadi kan Kak Iqbal itu ngatasin masalah waktu kebangkrutan itu ya. Nah kira-kira sekarang tuh selama berjalannya foto studio yang Kak Iqbal jalani itu ada nggak sih masalah yang gimana gitu Kak? Masalah pasti ada ya, karena dicari gitu. Cuman sekarang lebih mungkin kapasitas diri untuk menyelesaikan masalah itu yang lebih diasah lah gitu. Kayak kalau ada masalah atau unek-unek dari teman langsung diobrolin aja gitu. Kadang kan wah nggak enak nih aku nih, udahlah biarin gitu. Udah gak enak nih gitu. Sampai nanti ujung-ujungnya gede baru tuh pecah tuh. Biasanya kayak gitu kan. Di organisasi tuh pasti kayak gitu sih.
Karena emang basicnya bisnis pun juga organisasi kan, kayak ya siapa yang ketuanya nih, decision makernya siapa nih, yang anggota-anggotanya kayak pekerja-pekerjanya atau ininya itu ada masalah nih, diem aja dia nggak mau ngasih tahu gitu. Ya mungkin jadi pembelajaran ya, jadi buat menyelesaikan masalah yang ada di studio sekarang mungkin kayak kok ini anak-anak kayak gini nih pada malas atau apa, kayaknya kurang healing deh apa, yuk kita main, bisa kayak gitu sih. Coba cari-cari aja dan nanti bakal ketemu polanya sih. Masalahnya tuh lebih ke teamwork atau ke customernya Kak Iqbal? Kalau sekarang fokus kami ya itu lebih ke teamworknya dulu sih. Gitu. Kalau customer sejauh ini ada belum terlalu signifikan lah. Karena ya kalau ada masalah di teamwork pasti mempengaruh ke customer juga kan. Jadi itu sih. Gitu ya. Dari Kak Iqbal ada nggak nih tips and trick buat ngejalanin gimana sih dari Kak Iqbal awal merintis sampai sekarang ini bisa jadi sukses sekarang ini? Kalau merintis bisnis ya sejauh ini sependek pengalamanku yang aku rasakan ya bisnis dari apa yang terdekat kita gitu. Karena berbisnis tuh capek banget sih ya. Pasti kalian merasakan lah bisnis itu banyak pikiran, capek, menguras tenaga, duit juga dan lain-lain gitu. Jadi ya apa yang terdekat kita, apa yang kita sukai itu yang kita lakukan gitu. Karena kalau target selesai atau tantangan target itu besok omset sekian gitu. Besok harus kayak gini, harus kayak gini dan tercapai itu senengnya minta ampun kan. Apalagi itu hal yang kita sukai gitu. Kalau nggak disukai, tidak berawal dari hal yang kita sukai mungkin jadi beban contohnya. Malah gampang tipes gitu mungkin. Jadi tips dari aku mungkin itu ya sukai dulu lah gitu. Sukai apa yang kita bisa gitu. Biasanya orang sih ngomong gitu, sukai apa yang kita bisa, sukai apa yang tidak kita sukai. Gitu-gitu itu banyak lah orang-orang ngomong kayak gitu, template banget kayaknya. Iya gitu. Kita kan kayak apalagi warga FEBUM nih, mereka tuh sering kali kayak bikin kayak ide usaha gitu-gitu, tapi mereka tuh nggak bisa merealisasikan karena seringkali kayak takut akan resiko gitu Kak. Nah, gimana sih cara mengatasi itu Kak? Nah itu kan masalah tuh, itu harus dicoba tuh. Dicoba. Resiko tuh pasti sih, nggak mungkin sih nggak ada resiko. Cuman resiko bisa diminimalisir gitu. Cuman ya itu jatuhnya jam terbang. Kalau kita masih muda, ya babat semua aja resiko yang ada di depan gitu. Kita masih punya tenaga, punya waktu, masih banyak lah modal-modal yang kita punya gitu. Jadi gak masalah sih, ide apapun itu oke menurutku. Jadi harus terobos terus ya Kak ya. Tapi yang perlu didasari mungkin riset gitu. Jadi jangan asal gitu ya. Jadi kayak ya aku mau buka bisnis A atau B, ya diawali dengan riset yang bener lah menurutku gitu. Gitu. Berarti pentingnya buat ngelakuin riset sama jangan takut mencoba gitu ya Kak? Iya. Nah, gimana sih cara Kak Iqbal nih, awal mula kan pasti foto studio ini tuh nggak dikenal sama banyak orang ya. Nah sekarang bisa dikenal sama banyak orang tuh, caranya Kak Iqbal atau mungkin teamworknya Kak Iqbal buat melakukan marketingnya tuh gimana? Kalau marketing ya ada, mungkin teman-teman FEB lebih tahu lah, funneling itu loh. Jadi sistem funneling ya. Jadi untuk biar orang itu jadi pelanggan atau tahu ya dari aware dulu kan, kita mengenalkan orang. Jadi mungkin dari 10 customer aku harus memperkenalkan tuh mungkin 10.000 gitu. Itu 1 banding berapa ya? Mungkin 10.000 atau 1.000 gitu. Dari target closing yang jadi pelanggan 10 gitu. Selama ini sih teman-teman yang nggak pedulikan itu dulu, nggak pedulikan profit. Yang penting target itu tercapai. Yang penting dalam 1 bulan ini misal wisuda, ada wisuda UM, ada wisuda UMM, UB. Dalam 1 kampus harus dapat klien berapa gitu. Yang sesuai dengan kapasitas kita, SDM fotografer berapa kayak gitu. Ya aku harus mengenalkan berapa orang ini untuk mendapatkan itu. Bener. Misal 5 targetnya, mungkin aku harus memperkenalkan 500 orang. Atau kalau bisa 5.000 gitu. Terlepas dia jadi atau enggak, ya itu masalah rezeki mungkin gitu. Ya funneling sih yang masih kita terapkan.
gitu. Jadi perlunya kita harus cari target sebanyak-banyak. Targetnya mungkin minim ya, tapi kita harus gimana caranya kita merealisasikan sebanyak-banyaknya gitu ya Kak Iqbal. Nah, sekarang kan apalagi zaman milenial kayak gini nih, banyak banget kayak ada yang self foto gitu-gitu Kak. Nah, itu kan masuk pesaingnya Kak Iqbal nih sebagai seorang founder foto studio. Nah, peluang yang bisa Kak Iqbal ambil dari pesaing-pesaing Kakak itu kayak gimana Kak? Oke, jadi bisnis kan kalau yang aku pelajari ya, bisnis itu kan dari masalah ya, apa yang orang-orang ini punya masalah apa gitu. Kita hadir untuk problem solvingnya gitu. Kayak makanan nih, orang punya masalah akan lapar, ya aku jual makanan gitu. Mahasiswa lapar, aku kasih nih makanan murah gitu. Itu apa needs-nya sih mahasiswa gitu. Kalau foto masalah self studio itu jadi kompetitor, mungkin sejauh ini berbeda sih menurutku ya, pandanganku. Orang target pasarnya foto berbeda. Untuk self foto itu dia orang-orang yang nggak suka difoto orang, kayak malu gitu untuk difoto orang. Tapi analisaku ya, ini opiniku, orang itu bakal mati gaya biasanya kalau foto nggak difotoin sama orang. Hadirnya fotografer biasanya itu ya buat mengarahkan. Jadi nilai value-nya di situ gitu. Kalau self studio dia bisa lebih narsis mungkin ya, lebih apa ya, lebih luas gitu. Tapi nggak semua orang bisa kayak gitu. Mungkin referensi yang dilihat di Pinterest apapun itu udah banyak gitu. Sampai foto tetap aja gayanya terus kan. Nah, jadi mungkin berbeda sih ininya. Jadi sejauh ini yang kita hadirkan itu tadi value-nya gitu. Jadi lebih ke ya fotografer gitu. Itu sih. Dari customer Kak Iqbal yang paling dominan tuh di mahasiswa, keluarga atau gimana Kak? Sejauh ini yang paling dominan pasti mahasiswa ya, karena ya yang paling gampang, paling mudah kita raih kan ya teman-teman terdekat, mungkin mahasiswa, berawal dari mahasiswa, foto-foto wisuda, itu kan ini dari teman-teman yang bisa kita raih, kita jangkau gitu. Tapi untuk sekarang banyak mulai datang lah kayak tiba-tiba foto keluarga karena wisuda ada keluarga dan keluarganya mungkin punya bisnis A atau B, bisa foto produk dan lain-lain. Jadi ya semampunya kita sih. Untuk sekarang pernah juga tuh datang si ibu-ibu bawa anaknya, ibunya minta anaknya difoto kayak gitu-gitu ada gitu. Dan nggak mungkin kan anak-anak foto self studio kan, anak balita gitu biasanya ada ibu-ibu minta foto. Itu udah beberapa kali sih kayak gitu, kayak event HBD kayak gitu itu ada. Jadi ya bisa memperluas lah itu. Itu sekarang target kita sih gitu, karena wisuda udah mungkin bisa udah kita jangkau lah, kita coba eksplor yang lain. Berarti bisa nerima panggilan gitu ya Kak? Iya, sejauh ini reservasi sih teman-teman. Aku tadi sempat lupa juga nanyain sejak kapan sih foto studio ini dibangun sama Kak Iqbal? Untuk foto wisuda ini Februari kemarin itu genap 1 tahun. Gitu. Udah 1 tahun. Berarti baru 2022 kemarin ya? Udah lumayan lama sih kalau misalkan dihitung-hitung ya. Mungkin ada nggak dari Kak Iqbal sendiri tuh pengen mencoba hal lain gitu Kak? Mencoba hal lain? Kayak mungkin udah ada nih foto studio, terus pengen mungkin dikembangkan lagi jadi apa gitu. Jadi sebenarnya ya di Look In Studio itu berawalnya dari namanya 14 Foto Studio. Mungkin kalau teman-teman tahu Look In, awalnya itu 14 Foto Studio. Kenapa jadi Look In? Karena aku sama teman-teman ini merger jadi satu. Jadi ada Kenalin Studio. Kenalin ini agensi yang arahnya ke social media manajemen gitu. Baru gabunglah sama 14 Foto Studio jadi Look In gitu. Jadi untuk ekspor kemana? Karena sekarang kita di Foto Studio, goals terdepan ini dalam 1 tahun ini kita mencoba market SMM tadi. Untuk kemarin sih udah beberapa cafe yang bisa kita handle ya untuk social media manajemennya itu. Untuk sekarang ya di Look In ini mau ekspornya lebih ke agensi dan advertising begitu. Gitu. Nah, mungkin nih teman-teman warga FEBUM yang mau wisuda bisa banget reservasi ke Kak Iqbal nih. Mungkin bisa bantu buat foto di wisuda atau foto keluarga pas wisuda. Atau mungkin kalau ada acara
keluarga, acara ulang tahun tuh bisa ya Kak ya? Bisa banget teman-teman. Nah, mungkin nih dari Kak Iqbal ada nggak sih sepatah dua kata buat teman-teman warga FEBUM? Untuk ya saran nih berarti ya, Iya, closing statement berarti ini. Oke, jadi untuk saran dari aku, masalah bisnis itu lebih ke jam terbang mungkin. Karena ya kita nggak bakal bisa tahu, nggak bakal bisa relate sih tentang sharing-sharing yang aku sampaikan ke kalian gitu. Kalau kalian belum belum mencoba gitu. Jadi ya mumpung masih muda, banyak kesempatan ya, bisa dicoba aja sih. Bener banget. Ada lah, kayak kalau nggak salah itu apa, Tan Malaka ya yang ngomong ya, idealisme itu loh. Idealisme Waduh, aku kurang tahu kalau itu Kak. adalah sebuah kemewahan untuk anak muda gitu ya. Kita pengen apa itu gas aja sih menurutku. Idealisme yang seperti itu bisalah kita nikmati masa muda gitu ya. Gak masalah gagal mah, yang penting kita pernah mencoba gitu, karena resiko pasti ya. Bener. Jadi nggak mungkin nggak ada resiko. Jadi kalau nggak salah ada ini loh kata yang terbentur ya. Nah itu. Jadi nggak apa-apa, udah terbentur dulu lah, baru terbentuk sekali. Gitu. Jadi ya dicoba aja sih, karena nggak bakal tahu kita bakal kedepannya jadi seperti apa. Bener gitu. Banget, nah. Ya, gitu. Kak Iqbal aslinya di mana Kak? Aku asli Sidoarjo. Oh Sidoarjo, berarti emang dari awal tuh merintisnya emang di Malang ya Kak? Di Malang, karena ada kesempatannya di sini sih daripada di rumah waktu itu. Jarang pulang nggak jadinya? Jarang pulang banget, jarang pulang betul. Kira-kira di Lebaran depan ini pulang nggak? Kalau Lebaran alhamdulillah pulang. Oh alhamdulillah bisa ketemu sama keluarga ya Kak? Ya, alhamdulillah. Nah, nih sebelum aku tutup nih teman-teman, terima kasih banyak nih buat Kak Iqbal yang udah nyempetin di talk show Economic and Business, sebuah agenda dari salah satu departemen di BEM FEBUM. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya juga, bisa mau ngobrol sama aku nih, mau diajak ngobrol sama aku. Terima kasih banyak Kak. Jangan bosen-bosen loh Kak, nanti kalau kapan-kapan mampir ke sini. Kak Iqbal, univ mana Kak? Kampus mana? Fakultas Sastra UM. Oh iya, PTUM. Aku sampai lupa. Nah, kita sebagai mahasiswa perlunya mengambil banyak resiko teman-teman. Semakin banyak resiko yang kita ambil, semakin banyak pula jalan untuk menuju apa yang kita capai teman-teman. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari aku. Sampai jumpa.